Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Qabla kulli syai' hayya nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi wa barakatihi wa rahmatihi alaina. Lidzalika nastati an naltaqiyal an mimma kana biwasitati jawalah, yakni biwasitati daring, bal nahnu ala sihah jami'an alhamdulillah. Nabtadi darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maddatun al-an yakni maddatul lughatil arabiyyah. Wa sanabhas al-an mimma yata'allaq bil ismi amil asma. Materi kita tentang pelajaran bahasa Arab hari ini adalah berkaitan dengan isim atau jamaknya asma. Isim jamaknya asma. Tadi sudah saya bagi qiraatnya yang nanti akan menjadi dasar kita untuk mengaplikasikan materi isim pembelajaran kita hari ini, sebelum adik-adik mahasiswa semua mengembangkan pada qiraat-qiraat yang lain, pada bacaan-bacaan yang lain. Sudah siap ya? Disiapkan bukunya, materinya. Saya juga siap-siap tuh, punya banyak juga. Ya. Sekarang simak baik-baik qiraatnya. Sudah dibuka ya, di-print kan? Ad-darsus tsani al-qiraatu fil mat'ami. Pelajaran yang kedua tentang qiraah, judulnya fil mat'ami, di mat'am. Mat'am itu matbah, dapur, kantin makan. Khalidu yantadhiru sadiqahu Fauzi fil mat'ami. Khalid menunggu temannya Fauzi di kantin. Khalid la yatlubul asya'a. Khalid tidak memesan makanan. Huwa fi intidhari sadiqihi. Dia sedang menunggu temannya. Fauzi yahduru ba'dal maw'idi bi rab'i sa'atin. Fauzi hadir atau datang sesudah janji yang dibuat kurang lebih 15 menit. Fauzi asifun li ta'khirin. Fauzi asafa lit ta'khir. Fauzi meminta maaf karena terlambat. Yatlubu Khalidu ba'dos samaki al-muqalliyah. Khalid meminta atau memesan ikan goreng. Amma Fauzi fayuhibbu as-samakal musawwiyah. Sedangkan Fauzi lebih senang atau dia senang ikan panggang. Wa ba'dal akli yashrubu Fauziyu wa Khalidu qahwatan arabiyatan. Sesudah makan, Fauzi dan Khalid meminum kopi Arab.
Qahwah itu kopi. Ya, qahwatan arabiyyatan. Ya, selesai. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kita tentang isim. Ya, materinya isim kan? Coba saya lihat dulu. Ya, al-ismu wa aqsamu. Nah, perhatikan. Isim. Ya, coba perhatikan. Pembahasan kita tentang al-ismu atau jamaknya al-asma'u. Dalam artian kalau bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Kata enggak? Seperti ini ya. Kata benda. Apa itu isim atau asma? Itu kata ulama bahasa Arab. Madalla ala makna au sayin wa laisa az ada arti ya. Zamanu juz'an min latihi. Nah, ini ya. Madalla ala makna au syai'in wa laisa zamanu juz'an min. Dilarang sesuatu yang menunjukkan kepada mana atau menunjukkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalau berkaitan dengan waktu apa? Fi'il. Ya. Maka kalau dalam bahasa Indonesia itu ada struktur subjek, predikat, objek, SPO. Kalau dalam bahasa Arab dia pakai fi'il, fa'il, maf'ul. Oh, dia pakai itu sama, gitu ya. Deal. Iya. Hapus nggak nih? Mana penghapusnya nih? Nih, dan ya. Nah. Pokoknya semua kata benda yang tidak ada kaitan dengan waktu disebut isim. Isim ada banyak, ya, ada banyak sekali isim. Jenis-jenisnya banyak sekali, tapi pembahasan kita tentu tidak mungkin semuanya. Pembahasan kita nanti difokuskan kepada sekarang kita masuk kepada tanda isim. Tanda isim. Maksudnya gini, sesuatu itu kalau ada tanda-tanda ini berarti menunjukkan dia adalah isim. Ciri-ciri. Kalau pakai ini, kalau pakai alfiah bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun
hasol. Nah, kalau dia kayak gini, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Ya. Jadi ini tanda alamatul ismi, tanda isim. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama, coba videonya sini. Oke. Geser sini. Mana tadi? Ya. Ini ada lagunya nih. Kalau yang ngaji di pesantren ada lagunya. Pakai lagu. Bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Nah, itu ada lagunya, biar enak, gampang apalnya. Jangan dangdutan aja. Oke, sekarang tanda isim ada berapa? 1, al jar, huruf jar. Kalau ada kata diawali huruf jar, berarti cirinya kata itu adalah isim. Contoh, kata fil baiti. Fi is huruf jar. Al baiti ini kita tentukan ini isim apa fi'il apa huruf. Nah, cirinya kita lihat ini ada huruf jar, berarti al bait ini menandakan dia isim. Sesuatu yang karena ketemu huruf jar terus berubah, maka dia menjadi isim. Banyak contohnya, misalnya ala tabi, alal tabi, di atas meja, berarti al maktabi ini menjadi dia isim. Paham? Nah. Yang kedua tandanya adalah tanwin. Tanwinu. Tanwin itu apa? Tanwin itu tuh, tanwin itu. Ini tanwin. Kalau dulu ngaji apa namanya? Ngaji Iqra, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Nah, itu tanwin. Tanwin ada macam-macamnya, tapi nggak usah kita pelajari. Habis ngurusin macam-macam tanwin. Ya. Ada tanwin iwad, inwad, terus tanwin sukun segala macam, ya kita tidak pelajari itu. Nah, walhasil kalau dia kata itu ada tanwinnya, mau an, mau in, mau un, maka dia menunjukkan isim. Contoh, Muhammadun atau Muhammadin atau Muhammadan. Nah, ini tanwin. Dan bindun, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berarti ini isim. Deal. Gampang pokoknya. Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Wan nida. Nida ini panggilan. Panggilan. Nah, yang dimaksud nida itu bukan adatun nida seperti ya, itu bukan ya-nya ya, tapi yang memungkinkan kemasukan ya. Misalnya, ya Khalid. Ya Khalid. Maka Khalid ini menunjukkan dia ya ustadu.
Ustadu menunjukkan dia isim karena ada Ya. dil. Dil. Yang keempat al. Kalau ada kata kemasukan alif lam berarti dia itu Sim. apa contohnya? Al Masjidu. mas jidu. Al mas jidu. Tuh. Ya, apalagi? Al Sabur. as Sabur. mus li Mu. al muslimu. Limu. Ada alnya. Berarti al muslimu ini isim. Dil. Dil. Yang kelima, tanda isim adalah musnad ilaih. Musnad ilaih. Sesuatu yang disandarkan, kata yang disandarkan kepada kata yang lain, namanya musnad ilaih. Contohnya apa contohnya? Muhammadun mujtahidun. Tuh, Muhammad orang yang bersungguh-sungguh. Berarti mujtahidun ini juga Sim. isim. Mana ada tanwinnya lagi? Ya. Dil. Paham ya? Ini contoh dari tanda-tanda isim. Sekarang coba lihat qiraahnya. Coba lihat. Contoh fil mat'ami. Fil mat'ami. Ini apa ini? Coba. Ini apa? Fi apa fi? Huruf jar. Al mat'ami ini isim. Apa tanda isimnya? Yang pertama tanda isimnya ada huruf jar. Yang kedua ada alif lam. Oh. Tinggal. Itu la yatlubul asya'a. Contoh berikutnya, la yatlubu al asya'a. Mana isimnya? Mana isimnya? Al asya'a. Kenapa al asya'a? Ada Sekarang lihat yang di bawah. Fauzi wa Khalidu yasrobu Fauzi wa Khalidun wa Khalidu qahwatan arabiyatan. Ada kalimat qahwatan Arabiyatan. Ini isim apa bukan? Qahwa ini isim apa bukan? Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Arabiyatannya isim apa bukan? Kenapa isim? Disampaikan ada tanwin karena dia disandarkan kepada ya kan? Jadi udah semua ya contohnya ya.
Contohnya nggak ada di situ ya. Ya, tadi udah ya Khalid atau ya Fauzi. Yang kelima contohnya ya Fauzi. Ya Fauzi. Sering kita ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ayyuhan nas itu menandakan dia isim. Paham? Gampang pokoknya. Aus. Ke pembahasan tentang isim atau gambaran umum tentang pembagian isim. Jadi isim itu dibagi-bagi dan nggak bisa langsung asal dibagi. Dia dibagi harus ditinjau dari aspek pembagiannya. Jadi ada tinjauannya. Kalau ditinjau dari aspek ini, maka dibagi kepada ini. Ya seperti manusia lah. Orang manusia ditinjau dari aspek jenis kelaminnya, maka dia dibagi menjadi dua. Apa aja? Perempuan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Berarti kalau bencong manusia kardus itu nggak tahu itu masuk bagian apa itu, ya kan? Ditinjau dari aspek usia dibagi menjadi 3 ya. Bayi 4, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Kalau mau ditambah orang tua misalnya. Ya kayak gitu. Terus manusia kalau ditinjau dari warna kulit misalnya. Ada berapa? Hitam, putih, sawo matang, kuning langsat, biru dongker. Ada nggak orang biru dongker? Ya, itu seperti itu. Isim juga gitu. Ya. Silver kan ada orang-orangnya silver kan? Tahu nggak silver? Yang di lampu merah. Yang silver queen itu tuh, yang di lampu merah. Nah itu nggak tahu saya itu masuk manusia jenis warna apa itu bingung. Ya. Oke, sekarang isim. Isim juga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pembagiannya. Kita buat ya. Yang pertama, isim ditinjau dari aspek jenis kelamin. Isim ditinjau dari aspek jenis kelamin. Min haitsu tadhkirihi wa ta'nisihi. Min haitsu tadhkirihi wa ta'nisihi. Ya, ditinjau dari aspek laki-laki atau perempuan, jenis kelamin. Hebatnya bahasa Arab kemarin Pak, kalau nggak salah waktu di pertemuan pertama itu ada yang tanya, Pak, untuk membedakan ini isim dengan yang lain apa? Pak, untuk membedakan yang mu'annas dengan muzakkar apa? Nah itu kan, nah, ini. Jadi hebatnya bahasa Arab, sempurnanya bahasa Arab, semua kata, semua benda ya, itu dibagi jenis kelaminnya. Jadi yang dibagi jenis kelamin bukan orang sama binatang doang, sama tanaman doang. Ya, tapi semua kata itu semua kata, semua nama, semua isim, semua dibagi dibagi jenis kelaminnya. Maka isim itu kata benda dibagi juga. Ada yang jenis kelamin laki-laki, ada yang jenis kelamin perempuan. Ya. Tapi ini jenisnya aja, jenis pembagiannya aja. Jangan ditanya, ya nggak harus. Misalnya al-masjidu, masjid kelaminnya apa? Bukan gitu, bukan. Ya, nanti al-masjidu, masjid kelaminnya apa? Begitu. Maksudnya masjid itu dibagi masuk dalam kategori tadzkir atau ta'nis, muzakkar atau mu'annas, laki-laki atau perempuan. Itu maksudnya. Paham? Berdasarkan pembagian ini, maka isim dibagi menjadi 2, yaitu isim apa? Mudzakkar dan mu'annas.
Nah, gitu. Muzakkar dan muannas. Ini ya. Contoh yang muzakkar apa misalnya? Masjidun. Masjidun. Yang muannas Madrasah. madrasatun. Tun. Madrasatun. Kalau ada tunnya, ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya salah satu tanda Muannas. Kalau ada kata tunnya dan tak marbutoh di ujungnya, berarti menunjukkan dia Muannas. apa aja? Madrasatun, saburotun, basirotun, kabirotun. Kalau kabirun Muzakkar. muzakkar, kabirotun Muannas. gitu ya. Sarboatun misalnya, hasanatun, toyibatun, itu semua paham nih? Oke, menjadi dua. Yang kedua itu dia ditinjau dari aspek min haitsu adadi, dari adad, ya berdasarkan adad, Jumlah. Jumlahnya dia dibagi tiga, min haitsul adad dibagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ya, kemarin sudah. Mufradnya apa? 1, musannanya apa? 2, jamak lebih banyak dari 2. Contohnya apa? Contohnya mufrad apa? Contohnya mufrad. Ini aja contohnya nih ya. Masjidun. Masjidun. Kalau yang musanna, masjidani. Contoh yang jamak, masajid. Nah, tuh. Mufrad, muannas, mufrad, musanna, jamak. Muslim misalnya. Muslim, mufradnya muslimun. Musannanya muslimani atau muslimaini. Jamaknya muslimuna atau muslimina. Yang ketiga, kata benda itu diganti berdasarkan min haitsu ahwali hurufi akhirih, ya. Min haitsu ahwali hurufi akhirih. Ditinjau dari aspek huruf terakhirnya. Ini huruf terakhir. Huruf terakhir. Ya, maka ada yang huruf terakhirnya bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ini dibagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Nah, mu'rab mabniun. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak berubah. Maksudnya nggak berubah tuh gitu aja kata-katanya. Ya, tetap yang dipakai ya itu aja. Contohnya nanti mu'rab apa contohnya? Ya banyak ya, semua bahasa Arab mayoritas mu'rab. Misalnya tadi tuh masjidun jadi masjidan, jadi masjidin. Ya enggak? Kan berubah. Akhirnya berubah. Masjidun, masjidan, masjidin. Ini. Kalau kita tadi madrasatun, madrasatin, madrasatan. Berubah ujungnya. Ya. Tapi ada yang tidak berubah.
Apa contohnya? Noventa. Ya noventa terus. Nggak bisa jadi noventa, noventu, noventi. Kan nggak bisa. Ya kan? Nah, dia terus noventa terus. Itu namanya isim alam. Nggak berubah dia. Nanti ada kita pembahasan tentang yang mu'rob itu apa aja, yang mabni itu apa aja. Tanda mu'rob apa saja, tanda mabni apa saja. Nanti kita bahas itu. Nanti habisan waktunya. Ya, nih ya. Ada yang berubah akhirnya, ada yang tidak berubah akhirnya. Misalnya kata al-fajru. Al-fajru apa artinya? Fajar. Bisa berubah nggak? Bisa. Al-fajru, al-fajri, al-fajro. Ya. Wal fajri walayalin asr. Wal fajri berubah jadi fajri. Misalnya istaiqaltu qoblal fajri. Saya bangun sebelum fajar. Shallaitul fajro rakaataini. Saya sholat fajar 2 rakaat. Ada gitu, ya. Berubah jadi bisa berubah. Ada yang mabni. Contohnya apa? Ad-duha. Ad-duha. Ad-duha ini berubah enggak? Enggak. Ad-duha ya dua terus. Ya. Zahabtu sholaitu duha. Ya, sholaitu duha. Pokoknya tetap duha. Ya, wat duha. Demi masa enggak jadi wat duhu, wat duha, wat duhi gitu enggak gitu. Ya. Dia tetap duha. Lah duha ini mabni. Nanti kita beri contoh-contoh yang lain. Paham ya? Yang berikutnya pusing ini ya. Ke bawah tidak. Yang berikutnya biar ini gak hilang. Ya, dia ditinjau dari min haitsu asli wad'ihi, min haitsu asal penetapannya. Ya. Asal penetapannya. Berdasarkan asal penetapannya, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama jamid, yang kedua mustaq. Ya, mustaqun. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi ya. Yang keempat dia dibagi berdasarkan asal penetapannya atau asal pengambilannya. Jadi dia diambil terbentuk dari aslinya begitu, atau tetap seperti itu, atau dia terbentuk dari turunan kata lain. Ya misalnya kayak bahasa Indonesianya lah, ya. Misalnya rumah. Nah, rumah itu kan nggak terbentuk dari kata apa kan, kecuali perumahan. Oke. Tapi rumah itu sendiri tidak terbentuk dari kata yang lain. Misalnya pohon, ya nggak kan tidak terbentuk dari kata lain, dan dia kata benda yang tidak terbentuk dari kata lain. Tapi ada yang benda itu terbentuk dari kata lain. Contohnya gorengan. Oh gorengan. Gorengan itu terbentuk dari kata lain nggak? Ya, berasal dari kata goreng. Prosesnya, pekerjaannya menggoreng. Alatnya penggorengan. Hasilnya gorengan. Mana gorengan? Apa namanya ini? Penghapus. Ini terbentuk dari kata lain atau aslinya penghapus?
terbentuk dari kata lain. Apa kata lainnya? Hapus. Ya. Pekerjaannya menghapus. Alatnya penghapus. Yang dihapus hapusan. Kan gitu kan? Hapusan. Karena gitu. Paham? Sekarang masuk ke bahasa Arab. Yang jamid contohnya ardun, bumi, hajarun, pohon, baitun, rumah. Hidung bahasa Arabnya anfun. Anfun itu udhunun, telinga, famun, mulut, katifun pun pundak, surotun pusar, sun rambut. Bahasa Arabnya apa? Syakrun. Itu asli, enggak terbentuk dari kata lain. Ya. Tapi ada yang terbentuk dari kata lain. Misalnya karimun, mulia, asal kata dari karoma, ya. Terus misalnya farhan, dari fariha, misalnya gitu. Dorban, dari doroba. Amalan, dari amila. Islamun, al-Islam, dari aslama. Salamatun, dari salima. Ya, seperti gitu. Ya, sakinatun, dari katanya sakana. Nanti sakinatun. Terus maskanatun atau maskanun atau maskanatun. Ya. Jadi sukna, tempat tinggal. Mustaq namanya. Jadi ada yang jamid, ada yang mustaq. Deal? Baik, kita coba ulang. Jadi isim ketika pembagiannya paling tidak ada 4 ini. Nanti ada satu lagi sih pembagiannya itu berdasarkan bentuk hurufnya. Ada yang sahih, yang tidak terbentuk dari huruf illah, tapi nanti kita ada bahas itu lah. Nanti ada pembahasan yang lain tuh. Pas pembahasan tentang fi'il supaya lebih jelas. Kata benda secara umum kita bagi jadi 4 saja. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Muzakkar, muannas. Contohnya muzakkar masjidun, baitun, ya, muslimun. Contohnya yang muannas madrasatun, saburatun, ya, miklamatun, muslimatun, mukminatun. Ya, itu contohnya yang muannas. Ada yang dibagi berdasarkan adat, jumlah. Kalau 1 mufrad, kalau 2 musanna, kalau lebih dari 2 jamak. Masjidun, masjidani, masajidu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ya, gitu ya. Terus nanti Anda silahkan kembangkan sendiri. Ini apa bahasa Arab ini? Kapan tulis? Saburatun. Kalau 2 saburotani. Kalau 3 saburatun. Gitu, ya. Sekarang ditinjau dari berubah ahwal hurufi akhirih. Kondisi keadaan berubah atau tidak huruf terakhirnya. Dia dibagi menjadi 2. Yang pertama mu'rab, yang ketiga mabni. Yang mu'rab dia berubah akhirnya, yang mabni dia tidak berubah akhirnya. Contohnya yang mabni apa? Ad-duha, wad-duha, bid-duha, ya. Sholat itu sholatat duha, enggak berubah duha terus. Ya. Contohnya Mustafa, ya, wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu ala nabiyil Mustafa, ala nabiyil Mustafa, Muhammadun nabiyul Mustafa, Mustafa terus, enggak berubah-berubah dia. Ya, marartu bi nabiyil Mustafa, ra'aitu nabiyal Mustafa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul Mustafa. Mustafanya enggak berubah, dia disebut mabni. Ada yang ujungnya berubah.
Ya, nabiyun, nabiyan, nabiyin, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Ya, baitun, baitin, baitan. Panggi. Ya. Jidarun, jidaron, jidarin. Ya. Babun, baban, babin. Dil. Yang keempat, ditinjau dari asli wad'ihi. Ya, tinjau dari aspek asal penetapannya atau pembentukannya. Dia dibagi menjadi dua, jamid dan mustaq. Yang jamid itu aslinya begitu. Ya. Misalnya Allah. Ya Allah tidak termasuk dari kata lain. As-sama, as-syamsu, al-qamar, ya, al-hajar, al-ma, apa nih? Yad, tangan, zakarun, imro'atun, rojulun. Nah itu aslinya begitu. Ada yang mustaq, ya, itminanun, mutmainnun, istighfarun, ya. Dakwatun dari da'ayatu, du'aan, dakwatan, misalnya gitu. Tugasnya adalah satu, cari isim, ya, pada qiraah tentang fil mat'am. Cari isimnya. Jadi ya, ada isimnya apa saja. Ya. Isim pada qiraah fil mat'am. Yang kedua, ubah bentuk isim yang Anda temukan dalam qiraat menjadi musanna dan jamak. Ya. 3, tentukan dari isim itu yang muzakkar atau muannas. Ya, 1, 2, 3. Tugasnya 3. Jadi dasarnya itu yang saya bagi itu. Misalnya Khalidu, Khalid, ya. Terus Khalid ini isim apa bukan? Kalau dia isim, tulis 1 Khalid. Yantaziru ini isim apa bukan? Kalau yantaziru isim, tulis. Kalau bukan isim, nggak usah ditulis. Sodikohu isim apa bukan? Kalau isim, tulis. Kalau enggak, jangan. Ya. Sudah itu baru kemudian dirubah. Dia menjadi jamak. Boleh semua, boleh enggak.
Jamaknya seperti apa? Kalau yang ketiga tugasnya dipisah. Yang mana yang muzakkar, yang mana yang muannas. Khalid muzakkar atau muannas? Muzakkar misalnya gitu. Terus mat'am muzakkar atau muannas? Nah, terus misalnya qahwah muzakkar atau muannas? Oh, kan gitu ya. Itu dipisah. Nanti terus soal yang kedua tadi diubah bentuk menjadi musanna dan jamak. Khalid, khalidani, misalnya gitu. Ada dua khalid, jamaknya khol. Terus misalnya sodikun, sodiko, sodikoni, ya, jamaknya sodikuna, misalnya gitu. Nanti terus dicari, ya, as-sama, jamaknya apa? Cari ya, 1, 2, 3. Seperti biasa, dia akan nanti dikumpulkan menjadi sebuah file oleh ibu sekretaris atau bapak sekretaris lewat Pak Kosman dan lain sebagainya. Baik, itu tadi perkuliahan kita terkait dengan isim, ya, dan pembagiannya. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar kalau yang belum jelas. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.